Halo adik-adik, kembali dengan Kak Nika di sini. Nah, pada video pembelajaran kali ini kakak akan menjelaskan mengenai konsep dasar EPB dan KPK. Nah, adik-adik, sekarang kita langsung saja ya ke materinya, konsep dasar EPB dan KPK. Nah, adik-adik, yang pertama kakak akan menjelaskan mengenai materi dari EPB. Apakah adik-adik sudah tahu apa itu EPB? Ya, jika belum tahu, kakak akan menjelaskan pengertian dari EPB. Nah, EPB itu merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Karena EPB merupakan faktor persekutuan terbesar, kita harus mengetahui apa itu faktor. Nah, faktor itu adalah bilangan yang dapat membagi habis sebuah bilangan. Nah, sekarang kakak contohkan faktor dari 4. Karena faktor merupakan bilangan-bilangan yang dapat membagi habis sebuah bilangan, jadi bilangan apa yang dapat membagi habis bilangan dari 4? Ya, benar adik-adik. 1, 2, dan 4 atau bilangan itu sendiri. 4 bisa dibagi dengan 1 dan 4 bisa dibagi juga dengan 2 dan 4 juga bisa dibagi dengan 4 atau bilangan itu sendiri. Contoh yang kedua, faktor dari 8. Nah, adik-adik, bilangan apa yang dapat membagi habis bilangan 8? Ya, benar adik-adik. Yang dapat membagi habis bilangan 8, 1, 2, 4, dan 8. Nah, 8 bisa dibagi dengan 1, 8 juga bisa dibagi dengan 2, 8 juga bisa dibagi dengan 4, dan 8 juga bisa dibagi dengan 8 dan bilangan itu sendiri. Nah, adik-adik, faktor yang sama pembagi dari 4 dan 8 adalah 1, 2, dan 4. Nah, karena kita sudah mengetahui faktor yang sama, maka kita akan bisa mendapatkan EPB dari 4 dan 8. Karena EPB merupakan faktor persekutuan terbesar, maka EPB dari 4 dan 8 adalah, nah, dari faktor yang sama, yang paling besar merupakan bilangan 4. Nah, adik-adik, jadi EPB dari 4 dan 8 adalah 4 karena 4 merupakan faktor yang paling besar. Nah, adik-adik, yang kedua kakak akan menjelaskan materi KPK. Nah, apakah adik sudah tahu apa itu KPK? Nah, jika belum, kakak akan menjelaskan pengertian dari KPK. KPK merupakan singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, karena KPK merupakan kelipatan, jadi kita harus mengetahui apa itu kelipatan. Nah, adik-adik, apa sudah tahu apa itu kelipatan? Jika belum, kakak akan menjelaskan apa itu kelipatan. Kelipatan adalah suatu bilangan yang merupakan hasil perkalian bilangan itu dengan bilangan lain. Contohnya, kelipatan dari 6. Nah, apakah adik sudah tahu kelipatan dari 6? Jika belum, kakak akan menjelaskan kelipatan dari 6. Nah, adik-adik, kelipatan dari 6, 12, 18, 24, 30,
dan 36, yang artinya 6 ditambah 6 jadi 12, 12 ditambah 6 18, dan seterusnya ya adik-adik. Nah, contoh yang kedua, kita cari kelipatan dari 8. Nah adik-adik, berapa kelipatan dari 8? Ya, kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Yang artinya 8 ditambah 8 16, 16 ditambah 8 24, 24 ditambah 8 32, dan seterusnya ya adik-adik. Kelipatan yang sama dari kelipatan 6 dan 8 adalah 24. Nah, karena sudah tahu kelipatan yang sama, maka sekarang kita akan bisa mencari KPK dari 6 dan 8. Karena KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil, maka KPK dari 4 dan 8 adalah, nah, karena kelipatan yang paling terkecil dari 6 dan 8 adalah 24, maka KPK dari 6 dan 8 adalah 24 ya adik-adik. Nah adik-adik, adapun metode untuk mencari EPB dan KPK yang namanya metode pohon faktor. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan apa itu pohon faktor. Nah adik-adik, pohon faktor adalah pohon yang tumbuh ke bawah dengan menggunakan perkalian yang menggunakan bilangan prima. Nah adik-adik, apakah sudah tahu apa itu bilangan prima? Jika belum, kakak akan menjelaskan apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1, yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Nah adik-adik, bilangan apa saja yang termasuk bilangan prima? Nah adik-adik, yang termasuk bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Nah adik-adik, itu yang termasuk ke dalam bilangan prima, karena bilangan tersebut pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Nah adik-adik, yang tidak termasuk ke dalam bilangan prima, nah disebutnya bilangan komposit. Apakah adik-adik sudah tahu apa itu bilangan komposit? Jika belum, kakak akan menjelaskan apa itu bilangan komposit. Bilangan komposit yaitu bilangan asli bernilai lebih dari 1 serta memiliki lebih dari 2 faktor pembagi. Nah, yang termasuk bilangan komposit 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, dan seterusnya. Nah, bilangan tersebut memiliki lebih 2 faktor pembagi. Contohnya 4 bisa dibagi dengan 1, bisa dibagi dengan 2, dan bisa dibagi dengan 4. Nah adik-adik, itu yang disebut dengan bilangan komposit yang faktor pembaginya lebih dari 2. Nah adik-adik, sekarang kakak akan memberikan contoh soal EPB dan KPK yang mencarinya menggunakan metode pohon faktor. Contoh soalnya, tentukan EPB dan KPK dari 16 dan 48. Nah, yang pertama kita akan mencari faktor dari 16 menggunakan pohon faktor. Nah adik-adik, yang pertama kita cari faktor dari 16.
Nah, faktor dari 16 kita membagi dulu menggunakan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Karena 16 masih bisa dibagi dengan 2. Nah adik-adik, berapa 16 dibagi 2? Ya benar, 16 dibagi 2 hasilnya 8. Nah, karena 8 masih bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Nah, adik-adik, berapa 8 dibagi 2? Ya, benar, 4. Nah, sekarang 4 juga masih bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Nah, adik-adik, berapa 4 bagi 2? Ya, benar, 2. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mencari faktor dari 48 menggunakan pohon faktor. Nah, adik-adik, sekarang kita bagi 48 menggunakan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Karena 48 masih bisa dibagi dengan 2. Nah adik-adik, berapa 48 bagi 2? Ya benar, 24. Nah, selanjutnya kita bagi 24 dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Berapa adik-adik 24 bagi 2? Ya benar, 12. Nah, sekarang kita bagi 12 dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Berapa hasilnya adik-adik? Ya, 6. Nah, sekarang kita juga lagi cari 6 dibagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Berapa hasilnya adik-adik? Ya benar, 3. Sekarang kita sudah mencari faktor dari 16 dan 48 menggunakan pohon faktor. Selanjutnya kita sederhanakan faktor dari 16 dan 48. Nah adik-adik, sederhana dari faktor dari 16 adalah 2 pangkat 4, karena dalam pohon faktor 2 sebanyak 4, berarti faktor dari 16 sama dengan 2 pangkat 4. Nah, bentuk sederhana dari faktor 48 sama dengan, dalam pohon faktor 2 ada berapa adik-adik? Ya, ada 4. Jadi 2 kita pangkatkan 4. Karena 3-nya ada 1 dalam pohon faktor, kita kalikan 3. Nah adik-adik, karena sekarang kita sudah mencari 16 dan 48 dengan metode pohon faktor, sekarang kita bisa menentukan EPP dari 16 dan 48. Nah adik-adik, karena EPB merupakan faktor yang sama, pangkat terkecil, jadi kita cari faktor yang sama dan pangkat terkecil dari faktor 16 dan 48. Nah adik-adik, faktor yang sama dan pangkat terkecil dari faktor 16 dan 48 adalah 2 pangkat 4. Jadi EPB dari 16 dan 48 adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16. Yang kedua, kita mencari KPK dari 16 dan 48. Nah adik-adik, karena KPK merupakan perkalian semua faktor dan pangkat terbesar, jadi kita tulis semua faktor dari 16 dan 48 yang pangkatnya terbesar. Jadi kita tulis 2 pangkat 4 karena 2 pangkat 4 merupakan faktor yang paling besar dari 16 dan 48 dan dikali dengan 3 karena 3 merupakan termasuk dari faktor 16 dan 48. Maka KPK dari 16 dan 48 adalah
2 pangkat 4 dikali 3 sama dengan 48. Nah adik-adik, jadi EPB dan KPK dari 16 dan 48 adalah 16 dan 48 ya adik-adik. Nah adik-adik, apakah adik-adik sudah mengerti mengenai konsep dasar EPB dan KPK yang kakak jelaskan? Jika belum mengerti, tonton ulang sekali lagi ya videonya. Semangat belajar adik-adik.